Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu tim penilai internal pembangunan zona integritas Badan Pusat Statistik. Perkenalkan saya Ayub Parlin Ampulembang, Kepala BPS Kabupaten Lu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk menyampaikan paparan terkait pembangunan zona integritas BPS Kabupaten Lu Utara menuju WBK. Dalam paparan ini ada 3 hal yang disampaikan, yaitu progres area perubahan, kolaborasi dengan stakeholder, serta inovasi yang telah dilakukan di BPS Kabupaten Lu Utara. Pembangunan zona integritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah. Tujuan utama dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM adalah pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kerja, dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi. Manfaat atau dampak bagi internal maupun masyarakat adalah yang pertama, menciptakan kinerja organisasi yang bebas dari korupsi, yang kedua, efisiensi yang lebih besar, yang ketiga, mempengaruhi sistem yang lebih luas. Dampak atau hasil dari perubahan yang dirasakan oleh stakeholder dari perubahan yang telah dilakukan ada 2, yaitu pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima. Sebagai langkah awal dicanangkannya zona integritas di Satker BPS Lu Utara, yaitu dengan dilakukannya pencanangan zona integritas pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan melakukan penandatanganan fakta integritas dan disaksikan oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk memastikan terlaksananya pembangunan zona integritas dengan baik, BPS Kabupaten Lu Utara telah membangun zona integritas pada 6 area perubahan. Seluruh area perubahan telah kami rancang sejak awal, dievaluasi secara berkala, dilaksanakan tindak lanjut, dan dituangkan dalam laporan pelaksanaan. Berikut akan kami jelaskan pelaksanaan setiap area perubahan. Area perubahan pertama adalah manajemen perubahan. Ada 3 kondisi yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN menjadi lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, risiko kegagalan menjadi minim atas resistensi terhadap perubahan. Serta yang ketiga adalah terimplementasinya core value ASN berakhlak. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPS Kabupaten Lu Utara menyusun berbagai program kerja, meliputi 4 aspek pemenuhan dan 3 aspek reform dalam dokumen rencana kerja, seperti yang dapat kita lihat bersama pada screenshot di samping ini. Seluruh rencana kerja pada manajemen perubahan ini telah kami laksanakan. Yang pertama, pembentukan tim kerja zona integritas telah dituangkan dalam SK dan melibatkan seluruh unsur pegawai di BPS Kabupaten Lu Utara sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Pembentukan tim kerja di BPS Kabupaten Lu Utara tentunya didasarkan pada kertas kerja yang transparan dan disertai dengan dokumen yang berisi tata cara penilaian. Yang kedua, BPS Lu Utara juga telah menyusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK. Dokumen tersebut telah memuat target-target prioritas. Kami juga telah menyediakan media untuk sosialisasi pembangunan zona integritas menuju WBK, termasuk melalui website. Yang ketiga,
Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas kami lakukan secara berkala. Kami menggunakan POM evaluasi untuk dapat mengetahui perkembangan program pembangunan zona integritas yang dilakukan di setiap pilar. Pemantauan kami lakukan melalui rapat rutin tim zona integritas. Setiap pilar memaparkan perkembangan program. Dalam rapat evaluasi ini, disusun dokumen tindak lanjut yang dievaluasi lagi di pertemuan selanjutnya. Hasil akhir laporan pelaksanaan, semua program berhasil dijalankan dan dituangkan dalam laporan pelaksanaan. Yang keempat, proses perubahan pola pikir dan budaya kerja ke arah yang lebih baik juga terus kami lakukan. Misalnya, Kepala BPS Lu Utara telah menjadi role model di setiap kegiatan, seperti mengikuti kegiatan apel setiap hari Senin, pengawasan lapangan, bahkan sering menjadi pelopor dalam berbagai kegiatan internalisasi. Area perubahan juga telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala BPS Kabupaten Lu Utara. Beberapa perubahan adalah hasil dari inisiasi agen perubahan. BPS Lu Utara juga melakukan beragam kegiatan yang dapat membangun budaya kerja dan pola pikir yang lebih baik. Kami mengukur kedisiplinan pegawai mengalami peningkatan. Persentase hadir tepat waktu naik signifikan dari 95,9% tahun 2022 menjadi 98,1% pada tahun 2023. Seluruh pegawai dilibatkan dalam pembangunan zona integritas. Semua pegawai menandatangani fakta integritas dan ikut serta dalam berbagai kegiatan, seperti kegiatan Jumat RB, apel pagi setiap Senin, bahkan sebagian anggota menjadi pemateri dalam kegiatan internalisasi. Agen perubahan telah banyak memberikan sumbangsi dan ide-ide cemerlang terkait inovasi maupun budaya kerja, seperti misalnya pembuatan aplikasi WA Miki, Panggung Lu Utara, inovasi DP 360, dan Jumat Olahraga. Perubahan yang dilakukan terintegrasi dalam sistem manajemen dan mampu meningkatkan pelayanan, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pekerjaan kantor. Kepala BPS Kabupaten Lu Utara juga telah mencantumkan target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan sebagai komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dan sebagian besar target ini telah tercapai. BPS Lu Utara juga telah melaksanakan internalisasi nilai berakhlak ke seluruh pegawai dan menyusun SOP yang memuat nilai organisasi berakhlak. Ada beberapa kegiatan yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Lu Utara yang diharapkan dapat menstimulus pola pikir dan budaya kerja ASN BPS Kabupaten menjadi lebih baik. Di antaranya, yang pertama yaitu absen, yang merupakan singkatan dari apel pagi setiap Senin. Kegiatan ini wajib dihadiri oleh seluruh pegawai. Jumat RB yang berisi internalisasi terkait dengan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Kemudian ada kegiatan juara yang merupakan singkatan dari Jumat Kuat dengan Olahraga. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Kemudian ada kegiatan Employee of the Month. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan untuk memilih pegawai terbaik di setiap bulan menggunakan aplikasi 360 yang kami bangun, sehingga harapannya penilaian ini tidak subjektif oleh pimpinan saja. Penghargaan ini diberikan setiap tanggal 17 setiap bulannya. Ada juga kegiatan Panggung Lu Utara, yaitu kegiatan sharing knowledge yang dilakukan sebulan sekali dengan materi yang beragam dan capacity building untuk peningkatan kompetensi dan kerjasama di antara pegawai BPS Kabupaten Lu Utara.
Kemudian, area perubahan yang kedua adalah penataan tata laksana. Ada 3 kondisi yang ingin dicapai dalam pilar ini. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi informasi manajemen Satker menjadi meningkat. Kemudian yang kedua, proses manajemen lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah kinerja Satker BPS Kabupaten Luwu Utara menjadi meningkat. Untuk mencapai tujuan ini, BPS Kabupaten Luwu Utara menyusun berbagai program kerja meliputi 3 aspek pemenuhan dan 3 aspek reform dalam dokumen rencana kerja, seperti yang Bapak Ibu dapat lihat bersama pada screenshot di samping ini. Seluruh rencana kerja pada pilar penataan tata laksana ini telah kami laksanakan. Yang pertama yaitu pembuatan SOP kegiatan utama telah dibuat dengan mengacu pada proses bisnis instansi dan telah dilakukan melalui rapat koordinasi yang tentunya melibatkan Kasubag Umum dan semua ketua tim kerja. Dari kegiatan rapat koordinasi tersebut, maka disusun SOP yang meliputi persiapan, perekrutan petugas kegiatan lapangan, pelaksanaan lapangan, dan dievaluasi hingga tahapan penyusunan publikasi. Dari kegiatan ini, 79 SOP sudah diperbaharui, di mana terdapat 75 SOP yang terupdate dan 4 penambahan SOP baru. Yang kedua, BPS Luwu Utara juga telah mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, di antaranya dengan penggunaan aplikasi kinerja pegawai menggunakan aplikasi Keep Up, pengajuan cuti pegawai menggunakan aplikasi Sipecut, dan manajemen keuangan menggunakan aplikasi Back Office Selindo atau BOS, yang mana sebelumnya semuanya dilakukan secara manual. Yang ketiga, keterbukaan informasi publik telah dilakukan pemantauan dan monitoring secara berkala, di mana BPS Luwu Utara telah membuat SK Kepala BPS tentang PPID atau Pejabat Pengelola Informasi Publik. Dari aksi tersebut disusun rencana aksi seperti pemasangan spanduk sebagai alat untuk penyebar luasan informasi publik. Kemudian pembuatan WA Miki, yaitu salah satu inovasi untuk mempermudah publik mengakses data strategis yang ada di BPS Luwu Utara. Keterbukaan informasi laporan keuangan dan lakin melalui website, dan juga telah dilakukan monet pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Area perubahan yang berikutnya atau yang ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM aparatur. Ada 5 kondisi yang ingin dicapai dalam pilar ini. Yang pertama yaitu ketaatan pengelolaan SDM BPS Luwu Utara meningkat. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas SDM BPS Luwu Utara meningkat. Kemudian disiplin SDM BPS Luwu Utara meningkat. Yang keempat, manajemen SDM lebih efektif. Dan yang kelima adalah diharapkan SDM BPS Luwu Utara menjadi lebih profesional. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPS Kabupaten Luwu Utara menyusun berbagai program kerja yang meliputi 6 aspek pemenuhan dan 3 aspek reform dalam dokumen rencana kerja, seperti yang dapat kita lihat bersama pada screenshot di samping ini. Seluruh rencana kerja pada penataan sistem manajemen aparatur telah dilaksanakan oleh seluruh BPS Kabupaten Luwu Utara. Yang pertama, dalam rangka melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi BPS Kabupaten Luwu Utara, telah membuat dokumen kebutuhan pegawai yang telah disesuaikan dan ditetapkan berdasarkan peraturan ABK terbaru. Selanjutnya, berdasarkan dokumen tersebut, maka komposisi pegawai disesuaikan dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan bersama.
Untuk memastikan dokumen perencanaan yang telah disusun, maka dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai yang ditempatkan pada Satker BPS Kabupaten Luwu Utara. Yang kedua adalah pada pola mutasi internal pegawai. BPS Kabupaten Luwu Utara melaksanakan rapat mutasi internal pegawai yang melibatkan Kasubag Umum dan seluruh ketua tim. Hal yang diperhatikan adalah pola mutasi telah sesuai dengan kompetensi jabatan dan sudah mengikuti pola mutasi yang sudah ditentukan oleh organisasi BPS. Untuk menjamin kualitasnya, maka BPS Kabupaten Luwu Utara telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pegawai yang dimutasi. Kemudian yang ketiga, BPS Kabupaten Luwu Utara juga telah melakukan program pengembangan pegawai berbasis kompetensi yang diawali dengan melakukan rapat training need analysis atau TNA dan rapat kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai untuk menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai serta dilakukan monitoring dan evaluasi yang disusun dalam bentuk laporan. Adapun output dari program ini adalah 4 pegawai BPS Kabupaten Luwu Utara berhasil mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pegawai, baik itu kompetensi sosiokultural maupun kompetensi struktural. Yang keempat, BPS Kabupaten Luwu Utara telah melakukan rapat yang melibatkan semua ketua tim untuk menyusun dokumen penetapan target kinerja pegawai sampai pada level individu. Selanjutnya dilakukan monitoring dan penilaian oleh pimpinan, serta diberikan reward kepada pegawai yang memberikan kinerja terbaik seperti pada screenshot yang kita lihat pada slide ini. Yang kelima, BPS Kabupaten Luwu Utara telah menyusun dokumen penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yang kemudian dilanjutkan dengan internalisasi kepada seluruh pegawai BPS Kabupaten Luwu Utara. Selain itu, dilakukan komunikasi interpersonal kepada pegawai yang selama ini rentan melakukan pelanggaran aturan disiplin atau kode etik, sehingga pada tahun 2023 tidak ada pegawai yang melakukan pelanggaran aturan disiplin atau kode etik lagi. Yang keenam, penerapan sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK. Hal ini merupakan transisi pengelolaan data kepegawaian dari manual ke dalam bentuk aplikasi yang mudah diakses dan kapanpun. Area perubahan yang keempat adalah penguatan akuntabilitas. Ada 2 kondisi yang ingin dicapai dalam pilar ini, yaitu yang pertama, kinerja instansi pemerintah meningkat, dan yang kedua adalah akuntabilitas BPS Kabupaten Luwu Utara yang meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPS Kabupaten Luwu Utara menyusun berbagai program kerja, meliputi 2 aspek pemenuhan dan 3 aspek reform dalam dokumen rencana kerja seperti yang dapat kita lihat bersama pada screenshot di samping ini. Seluruh rencana kerja pada area penguatan pengawasan atau penguatan akuntabilitas telah kami laksanakan. Yang pertama, keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan dan penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala melalui rapat FRA yang dilakukan setiap triwulan. Yang kedua, untuk pengelolaan akuntabilitas kinerja, BPS Luwu Utara juga telah menyusun dokumen perencanaan yang tertuang dalam Rensta dan Review Rentra, serta dokumen perjanjian kinerja
yang telah berorientasi hasil. Di samping itu terdapat dokumen IKU BPS Kabupaten Luwu Utara yang telah memenuhi kriteria SMART dan direview berdasarkan Perka BPS nomor 3 tahun 2022. Kemudian, dokumen laporan kinerja atau LAKIN telah disusun dan diunggah ke Simonep secara tepat waktu. Dalam proses penyusunannya telah memuat informasi tentang kinerja Satker. Untuk mekanisme informasi kinerja, BPS Luwu Utara telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas kinerja melalui pembuatan SK Tim Sakip dan daftar data individu. Tim Sakip yang disertai dengan kompetensi dan buktinya berupa sertifikat hasil diklat atau BIMTEK workshop yang bisa kita lihat di slide ini. Area perubahan yang kelima adalah penguatan pengawasan. Ada dua kondisi yang ingin dicapai dalam pilar ini, yaitu yang pertama, kepatuhan pengelolaan keuangan negara meningkat. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan wewenang menurun. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPS Kabupaten Luwu Utara menyusun berbagai program kerja, meliputi 5 aspek pemenuhan dan 3 aspek reform dalam dokumen rencana kerja, seperti yang bisa kita lihat pada screenshot di samping ini. Seluruh rencana kerja pada penguatan pengawasan telah kami laksanakan. Yang pertama, telah dilakukan pengendalian gratifikasi dengan langkah awal membentuk SK Unit Pengendalian Gratifikasi. Kegiatan ini juga telah diimplementasikan dengan melakukan public campaign anti gratifikasi pada web BPS Luwu Utara. Dari kegiatan ini dihasilkan laporan pengendalian gratifikasi tahunan oleh tim UPG dengan jumlah laporan selama tahun 2023 adalah nihil. Yang kedua, BPS Luwu Utara juga telah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Sudah terbentuk tim SPIP yang telah melakukan internalisasi SPIP kepada internal BPS Luwu Utara. Kemudian juga telah disusun rencana tindak pengendalian berbagai kegiatan yang ada di BPS Luwu Utara. Yang ketiga, BPS Luwu Utara telah memiliki layanan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh petugas pengaduan masyarakat. Yang keempat, telah diterapkan kebijakan WBS di BPS Luwu Utara yang diimplementasikan dalam layanan pengaduan. Kemudian yang kelima adalah aspek pemenuhan penanganan benturan kepentingan dalam kegiatan BPS Luwu Utara telah diimplementasikan dengan adanya penandatanganan surat pernyataan potensi benturan kepentingan. Layanan ini dievaluasi dan dilaporkan kepada kepala kantor sebagai penanggung jawab. Yang keenam, mekanisme pengendalian berjenjang telah dilakukan, mulai dari panduan mekanisme identifikasi resiko dan dituangkan dalam POM rencana aksi. Serta yang terakhir adalah realisasi penanganan pengaduan masyarakat 100% telah diselesaikan di tahun 2023. Yang terakhir adalah persentase penyampaian LHKPN oleh pegawai yang wajib mengisi LKHPN mencapai 100%. Area perubahan yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ada 3 kondisi yang ingin dicapai dalam pilar ini, yaitu pelayanan publik lebih berkualitas, unit pelayanan lebih berstandar, serta indeks kepuasan pelayanan publik meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPS Kabupaten Luwu Utara telah menyusun berbagai program kerja, seperti yang bisa kita lihat pada tabel di samping ini. Seluruh rencana kerja pada peningkatan kualitas pelayanan publik telah kami laksanakan. Yang pertama, yaitu penerapan standar pelayanan pada BPS Luwu Utara telah terdapat kebijakan dan publikasi atas standar pelayanan yang telah dimaklumatkan, yang sudah direview dan dilakukan perbaikan. Yang kedua, BPS Luwu Utara telah meningkatkan kompetensi penerapan budaya penerapan prima melalui briefing pembuatan infografis, menyediakan informasi lain di berbagai media seperti web BPS, media sosial, menerapkan sistem penghargaan dan sanksi bagi petugas. Yang ketiga, BPS Luwu Utara telah menerbitkan SK pengelola pengaduan secara online serta melakukan evaluasi triwulan terhadap pengaduan. Yang keempat, sudah dilakukan survei kepuasan masyarakat
dan hasilnya dapat dilihat melalui situs web BPS Luwu Utara dan telah dilakukan tindak lanjut. Yang kelima, dalam penggunaannya BPS Luwu Utara sudah membangun, menerapkan dan melakukan perbaikan teknologi informasi secara terus-menerus. Selanjutnya, Bapak Ibu, adalah kolaborasi dengan stakeholder. Ada banyak kegiatan yang bisa dikategorikan kerjasama atau kolaborasi dengan stakeholder. Yang pertama adalah kegiatan Desa Cantik yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Luwu Utara dengan salah satu desa di pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara, yaitu di Desa Baloli. Yang kedua adalah kolaborasi dalam pembangunan sistem monitoring pemantauan data berbasis aplikasi. Ide dari kolaborasi ini adalah belum terdapat alat untuk monitoring, untuk pemantauan pengumpulan data baik yang dilakukan oleh BPS maupun OPD. Sehingga dengan adanya kolaborasi ini, kegiatan monitoring data dapat dilakukan. Kerjasama selanjutnya adalah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan berupa penyusunan publikasi data sektoral, pembentukan forum satu data, kolaborasi dengan KPU Luwu Utara dalam pembinaan pencocokan data pemilih, kemudian validasi dan verifikasi data sektoral, pembinaan profil kemiskinan, kolaborasi dengan Polres Luwu Utara. Ada pula kolaborasi dengan KPPN Palopo, kolaborasi dengan universitas dalam kegiatan praktisi mengajar, kolaborasi dengan media informasi untuk menyebarkan data-data statistik, dan kolaborasi dengan LSM. Kerjasama berikutnya adalah EPSS antara BPS dengan OPD di Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya terkait inovasi, ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Luwu Utara. Di antaranya adalah aplikasi WA Miki yang merupakan layanan WhatsApp untuk menyajikan data strategis sehingga akses data lebih mudah dan cepat. Aplikasi Dilan merupakan aplikasi dashboard monitoring pengumpulan satu data di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi data statistik sektoral yang dilakukan oleh BPS dan statistik sektoral yang dilakukan oleh OPD. Kemudian ada pilot Smart Office yang membuat infrastruktur TI di Kabupaten Luwu Utara terhubung jaringan antara satu dan lainnya sehingga pekerjaan lebih cepat terselesaikan. Kemudian aplikasi DD Gamis yang merupakan aplikasi untuk pendeteksian keluarga miskin dalam kegiatan sosial, Susnas. Aplikasi DP 360 Akhlak yang merupakan aplikasi untuk pemilihan pegawai berakhlak yang ditetapkan sebagai Employee of the Month setiap bulan. Jumat RB yang merupakan kegiatan internalisasi 6 pilar zona integritas di Kabupaten Luwu Utara sehingga kepedulian pegawai terhadap nilai-nilai RB meningkat. Atas pembangunan zona integritas yang telah dilakukan, maka BPS Kabupaten Luwu Utara berhasil mendapatkan penghargaan baik dari internal maupun eksternal, diantaranya piagam terbaik fungsi sosial dan distribusi, piagam terbaik operator BNN, piagam kepatuhan Simpek, piagam terbaik 1 progres peningkatan nilai sakit, piagam penghargaan laporan keuangan dari KPPN Palopo, piagam penghargaan kolaborasi dari Bupati Luwu Utara dan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Luwu Utara. Berikutnya, untuk melengkapi paparan pembangunan zona integritas, maka berikut ini kami sajikan video yel-yel WBK dari seluruh pegawai BPS Luwu Utara dan testimoni dukungan pembangunan zona integritas dari Bupati Luwu Utara. BPS Luwu Utara, Satu tekad menuju perubahan. BPS Luwu Utara, Anti korupsi, anti gratifikasi, siap melayani sepenuh hati. BPS Luwu Utara, Siap menuju WBK. BPS Luwu Utara, Menuju negeri untuk Indonesia maju. Saya, Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara, menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Luwu Utara, serta mendukung penuh upaya BPS Kabupaten Luwu Utara dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK.
Semoga dengan pembangunan zona integritas ini semakin meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas layanan publik di BPS Kabupaten Luhut. Demikian paparan yang kami sampaikan. Sebelum menutup paparan ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah pantun. Pergi memancing ke Sungai Masamba, nilai dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya. Terima kasih Bapak Ibu tim penilai atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.